Never let them get inside your head. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Assen 2025. Bangkit dari cedera, bikin bos Ducati takjub. Assen, apa yang terjadi di sirkuit Titi Assen pada sprint race MotoGP 2025 benar-benar menjadi cerita penuh inspirasi dan keberanian. Dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih usai kecelakaan hebat pada sesi FP1 dan free practice, Marc Marquez justru menjawab segala keraguan dengan kemenangan luar biasa. Ia tampil sebagai juara sprint race meski memulai balapan dari posisi keempat, dan menunjukkan performa yang membuat Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, benar-benar terkesima. Balapan pendek yang digelar Sabtu sore itu menyajikan drama dan ketegangan sejak detik pertama. Banyak yang meragukan kemampuan Marquez untuk bertarung maksimal mengingat hanya 24 jam sebelumnya ia terguling keras di tikungan cepat sirkuit Assen dan sempat harus menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Banyak pihak memperkirakan ia akan tampil konservatif atau bahkan sekadar menyelesaikan balapan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu lampu start padam, Marquez melesat bagai peluru. Dalam waktu singkat, ia menyodok ke posisi kedua, menyalip dua pembalap sekaligus dengan manuver agresif namun bersih. Tak butuh waktu lama, ia mulai menempel ketat Fabio Quartararo yang memimpin di awal laps. Dengan kecermatan membaca ritme lawan, Marquez menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dan saat kesempatan itu datang, di sektor cepat menjelang tikungan Cicane terakhir, ia menusuk ke dalam, mengambil alih posisi pertama. Manuver itu dilakukan dengan ketenangan luar biasa, tanpa terlihat tergesa, meski tekanan dari belakang terus datang dari sang adik, Alex Marquez, yang sepanjang balapan menjaga jarak sangat tipis. Meski harus menghadapi tekanan konstan dari Alex, Marc tetap tenang. Ia tak menunjukkan tanda-tanda goyah atau rasa sakit. Motor Desmosedici GP25 yang sempat dianggap liar di Mugello dan Aragon justru terlihat jinak di tangan Marquez. Dengan gaya khasnya yang selalu agresif namun terkontrol, ia mempertahankan keunggulan hingga menyentuh garis finish, mengunci kemenangan dengan cara yang sangat elegan dan berkelas. Kemenangan ini bukan sekadar menambah poin, tapi juga mengirimkan pesan keras. Marc Marquez masih raja balapan pendek, dan mentalitasnya tidak pernah rapuh meski diterpa kondisi fisik yang tidak ideal. Di sisi lain, hasil ini menjadi kontras menyakitkan bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Memulai dari posisi kedua, Pecco sebenarnya memiliki peluang besar untuk naik podium. Namun performanya terlihat tak konsisten sejak awal lap. Ia beberapa kali kehilangan grip dan kesulitan menjaga kecepatan di sektor kedua dan ketiga yang menuntut kestabilan tinggi. Hasilnya, ia tercecer ke posisi kelima, di belakang Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Kegagalan Bagnaia ini menambah tekanan bagi tim Ducati Lenovo yang tengah berjuang menjaga konsistensi dua pembalap bintangnya. Namun alih-alih kecewa, Gigi Dall'Igna justru mengutarakan rasa takjub dan kebanggaannya terhadap apa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Sulit dipercaya, ujar Dall'Igna. Hanya seorang juara sejati yang bisa membalikan situasi seperti ini. Kemarin dia terkapar karena crash hebat, dan hari ini dia berdiri paling depan di garis finish. Dia bukan hanya cepat, dia punya mental baja. Pujian Dall'Igna terasa tulus dan emosional. Bagi Ducati, ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa mereka telah merekrut seorang gladiator, bukan sekadar pembalap cepat. Seorang pemimpin, motivator, dan simbol keberanian. Marquez sendiri, dalam wawancara pasca balapan, terlihat kalem namun syarat makna. Saya tidak sempurna hari ini, tubuh saya masih sakit. Tapi kadang rasa sakit bisa dikalahkan oleh rasa percaya. Tim ini percaya pada saya, dan saya harus membalasnya, ujarnya singkat, sebelum naik ke podium dengan wajah penuh senyum. MotoGP Assen 2025 baru saja menghadirkan babak istimewa dalam kisah kebangkitan seorang legenda. Dan dengan balapan utama masih menanti, dunia kini kembali bertanya-tanya, apalagi yang akan ditunjukkan Marc Marquez? Karena jika kemenangan ini terjadi dalam kondisi tak prima, maka siapa yang bisa menahan dia saat tampil sempurna? Satu hal yang pasti, Assen baru saja jadi saksi keajaiban lain dari sang baby alien, dan Ducati boleh berbangga, mereka kini benar-benar punya raja di lintasan. Marc Marquez tercepat di FP1 MotoGP Belanda, meski alami crash parah, bikin bos Ducati terkejut tak percaya. Sirkuit Assen, Belanda, sebuah sesi latihan bebas yang penuh drama dan emosi mewarnai awal akhir pekan seri Belanda.
Di tengah cuaca cerah dan atmosfer kompetisi yang mulai memanas, Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Pembalap baru Ducati Lenovo tersebut mencetak waktu tercepat di sesi FP1 dengan torehan luar biasa, 1 menit 32,216 detik. Namun yang membuat kisah ini menjadi sangat emosional dan mengguncang pedok bukan hanya hasil catatan waktunya, melainkan bagaimana ia mencapainya, setelah mengalami crash parah di tikungan 15 di awal sesi. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah FP1 dimulai. Marc Marquez, yang saat itu sedang melakukan push laps untuk mencari limit motor Desmos edisi GP25, mengalami kehilangan grip bagian depan saat masuk ke tikungan kanan cepat di sektor terakhir sirkuit. Motor slide, dan tubuh Marc Marquez terlempar keras ke area gravel, menimbulkan detik-detik mengkhawatirkan yang membuat suasana pedok panik. Petugas medis langsung bergerak cepat. Marc Marquez dilarikan ke pusat pemeriksaan medis di sirkuit untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Seluruh tim Ducati, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, terlihat cemas di garasi. Ketegangan terlihat jelas di wajah para kru, mekanik, dan bahkan rival-rivalnya. Dunia seolah menahan napas, mengingat riwayat panjang Marc Marquez dengan cedera dan betapa pentingnya kehadirannya bagi persaingan musim ini. Namun dalam waktu kurang dari 20 menit, kabar melegakan datang. Marc Marquez dinyatakan fit to ride. Meski mengalami memar dan nyeri ringan di bagian lengan kanan, tidak ada cedera serius yang ditemukan. Tak lama kemudian, sosok bernomor 93 itu keluar dari ruang medis, dengan tatapan fokus dan penuh tekad. Dan yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Marc Marquez. Dengan motor cadangan, Marc Marquez kembali ke lintasan. Di tengah lintasan yang semakin padat oleh pembalap lain yang mulai menemukan ritme mereka, ia tampil bagaikan manusia besi. Tidak hanya sekadar mengitari sirkuit, tetapi langsung mencatatkan waktu yang tajam, mematahkan dominasi awal para pembalap KTM dan Aprilia. Di menit-menit terakhir sesi FP1, Marc Marquez melesat dan menorehkan waktu tercepat 1 menit 32,216, meninggalkan pembalap lain terpaut cukup signifikan. Dia gila, tapi dalam artian luar biasa, ucap Gigi Dall'Igna dengan nada kagum saat berbicara kepada media setelah sesi. Saya sempat khawatir dia akan mengakhiri sesi ini lebih awal. Tapi dia kembali ke lintasan dan langsung menjadi yang tercepat. Ini bukan hanya soal skill, tapi soal mentalitas juara sejati. Apa yang ditunjukkan Marc Marquez bukan hanya kecepatan, tetapi semangat pejuang yang tak pernah padam. Dalam kondisi normal saja, mencetak waktu 1 menit 32 di Assen bukan hal mudah. Tapi melakukannya setelah crash keras, saat tubuh masih terasa sakit dan mental sempat terguncang, itu menunjukkan jiwa besar dan ketangguhan luar biasa. Aksi Marc Marquez langsung menjadi bahan perbincangan hangat di pedok. Beberapa pembalap bahkan menyatakan kekagumannya. Tak semua orang bisa kembali seperti itu. Dia berbeda, ucap seorang pembalap rival. Bahkan para teknisi Ducati menyebut momen ini sebagai energi pemantik yang akan mengangkat semangat seluruh tim sepanjang akhir pekan. Di sisi lain, catatan waktu 1 menit 32,216 itu juga menegaskan satu hal penting. Desmos edisi GP25 tetap menjadi motor yang mematikan ketika berada di tangan yang tepat. Meski banyak yang mengkritik karakter liar dan sulit dikendalikan dari motor ini, Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia mampu menjinakkannya, bahkan di tengah situasi yang sangat tidak ideal. MotoGP Belanda baru dimulai, namun Marc Marquez sudah menghadirkan cerita besar yang memompa semangat, adrenalin, dan emosi semua orang. Ia kembali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga seorang petarung sejati. Dan dengan performa luar biasa ini, satu hal kini menjadi jelas, Marc Marquez datang ke Assen bukan hanya untuk tampil, tapi untuk menang. Let them get inside your head. Michele Pirro ungkap taktik cerdas Marc Marquez di Mugello, buat Francesco Bagnaia tak berdaya meski beri perlawanan sengit. Balapan utama seri Mugello menjadi ajang unjuk dominasi Marc Marquez, tak hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga dalam kecerdasan strategi yang ia tunjukkan sepanjang balapan. Kemenangan ini bukan sekadar angka ke-93 dalam catatan prestasinya di kelas Premier, melainkan sebuah demonstrasi kematangan balap yang membuat rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tak berdaya meski telah memberikan perlawanan sengit sejak lampu start menyala. Sosok yang cukup dekat dengan dapur teknis Ducati, Michele Pirro, pembalap penguji senior dan sosok berpengalaman dalam pengembangan Desmos edisi, mengungkap secara terbuka rasa kagum dan hormatnya pada cara Marc Marquez mengelola balapan di Mugello. Dalam sebuah wawancara internal tim, Pirro menyebut kemenangan Marc Marquez di sirkuit kebanggaan Italia itu bukan hanya hasil dari skill dan pengalaman panjang, tetapi juga kecerdikan yang luar biasa dalam membaca ritme dan karakter lawan.
Yang dilakukan Mark bukan hanya menekan gas dan bertarung habis-habisan, ucap Pirro. Dia tahu kapan harus bersabar, kapan harus mendorong maksimal, dan yang paling penting, dia tahu bagaimana mengendalikan lawannya, bahkan rekan setimnya sendiri. Sejak awal balapan, duel panas langsung tersaji antara Marc Marquez dan Bagnaia. Keduanya saling salib di tikungan-tikungan ikonik Mugello, dengan kecepatan dan agresivitas tinggi. Namun, di balik pertarungan yang terlihat seimbang itu, Marquez rupanya menyimpan siasat tersendiri. Pirro mengungkap bahwa Marc Marquez secara sengaja tidak langsung memaksakan dominasi di laps-laps awal. Ia menjaga jarak dengan Pecco, memberikan ruang untuk membuat rivalnya sedikit lebih agresif, lebih sering mengerem keras, dan akhirnya menguras performa ban lebih cepat. Marc membiarkan Pecco tampil agresif. Tapi itu bagian dari permainannya. Dia tahu, jika bisa membuat Pecco kelelahan lebih cepat, baik secara fisik maupun mental, maka dia akan mengambil alih dengan mudah, jelas Pirro. Strategi itu terbukti sukses. Setelah pertarungan intens hingga lap kelima, Marquez mulai menampilkan performa stabil dan tak terbendung. Ia mulai membuka jarak secara bertahap dan tak pernah lagi disalip. Di sisi lain, Bagnaia mulai kesulitan menjaga ritme, terlihat sedikit goyah di beberapa tikungan dan akhirnya harus puas finish di posisi keempat. Hasil yang jauh dari harapan para tifosi Italia yang memadati tribun Mugello. Momen ini menjadi titik balik emosional bagi tim Ducati. Di satu sisi, mereka menyaksikan pembalap andalan lokal mereka, Bagnaia, harus mengakui keunggulan rekan setim. Namun di sisi lain, kemenangan Marquez, dengan segala dinamika tekanan publik dan tantangan sirkuit Mugello, menjadi penegasan bahwa keputusan merekrutnya adalah langkah cerdas penuh nilai strategis. Marc membuktikan bahwa dia datang bukan untuk mengganggu harmoni tim. Dia datang untuk membawa Ducati ke level yang lebih tinggi, kata Pirro. Dan cara dia membawa kemenangan ini, dengan begitu banyak tekanan dan ekspektasi, patut dihormati. Kemenangan Marc Marquez di Mugello juga menandai momen emosional di mana ia merayakan kemenangannya dengan penuh respek. Ia memilih mengibarkan bendera Ducati saat victory laps, bukan bendera pribadinya, sebagai bentuk dedikasi kepada tim, Italia, dan bahkan kepada Bagnaia, sebuah gestur yang menggetarkan hati banyak orang. Termasuk mereka yang sempat mencibir kehadirannya di Ducati. Pirro juga menambahkan bahwa Marquez tidak hanya mengalahkan lawan, tapi juga menundukkan opini negatif yang selama ini menyelimutinya. Banyak yang meragukan apakah dia bisa cocok dengan Ducati, apakah dia akan membuat tim retak. Tapi Marc justru menunjukkan bahwa ia bisa jadi perekat, bukan pemecah. Seri Mugello 2025 pun akan dikenang bukan hanya sebagai kemenangan luar biasa Marquez, tetapi juga sebagai pelajaran bagi semua pecinta balap tentang pentingnya strategi, ketenangan, dan rasa hormat dalam dunia yang penuh tekanan. Dalam satu balapan, Marc Marquez membungkam keraguan, memenangkan hati timnya, dan mengukuhkan dirinya bukan hanya sebagai juara dunia, tetapi sebagai juara yang mengerti seni bertarung dengan kepala dingin dan hati besar. Let them get inside your head. Marc Marquez balas hujatan dengan kemenangan sempurna di Mugello. Aksinya tuai pujian dari legenda MotoGP Casey Stoner. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa kehebatan sejati tak hanya diukur dari kecepatan di lintasan, tapi juga dari keteguhan hati dalam menghadapi tekanan. Di MotoGP Mugello, Marc Marquez mencatatkan kemenangan sempurna yang bukan sekadar membawa pulang trofi juara, tetapi juga menjadi balasan elegan atas semua keraguan, hujatan, dan cibiran yang selama ini ditujukan padanya. Dan di balik kemenangan itu, muncul pujian tulus dari legenda MotoGP sekaligus ikon Ducati, Casey Stoner, yang menyebut Marc Marquez sebagai simbol perlawanan dengan cara yang benar. Sejak awal pekan balap di Mugello, tekanan sudah mengelilingi Marquez. Sebagai pembalap anyar Ducati Lenovo dan rival berat Valentino Rossi itu, kehadirannya di sirkuit kebanggaan Italia bukan tanpa kontroversi. Bahkan, saat sesi sprint race sehari sebelumnya, Marc Marquez menerima cemoohan dari sebagian tifosi saat naik podium. Sebuah momen tak menyenangkan yang terekam kamera, di mana ekspresi wajah Marc Marquez tetap datar, diam, tanpa membalas satupun ejekan tersebut. Namun diamnya bukan berarti tunduk. Ia menyimpan semua itu untuk dibayar lunas di hari balapan utama. Dan benar saja, saat bendera start dikibarkan di balapan utama MotoGP Mugello, Marc Marquez menunjukkan kelas yang tak bisa dibantah. Ia tampil penuh kendali, matang secara strategi, dan tenang dalam tekanan. Pertarungan ketat dengan Francesco Bagnaia terjadi di awal laps, tetapi Marc Marquez mampu mengatasi tekanan tersebut dan perlahan-lahan memperlebar jarak. Setiap laps ia lewati seolah dengan pesan, bahwa kemenangan terbaik adalah jawaban yang sunyi, tapi menggetarkan.
Ia menaklukkan lintasan dengan presisi tinggi, menjaga konsistensi hingga garis finish, dan mengibarkan bendera Ducati tinggi-tinggi, bukan untuk menunjukkan ego, melainkan kebanggaan menjadi bagian dari tim yang ia perjuangkan. Kemenangan ini pun membawa resonansi besar, bukan hanya bagi tim Ducati, tetapi juga bagi para legenda MotoGP yang mengikuti perkembangan karir Marc Marquez. Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP dan pembalap legendaris Ducati, menjadi salah satu yang pertama menyuarakan kekagumannya atas aksi Marc Marquez. Dia melakukan hal yang luar biasa, ujar Stoner dalam wawancara eksklusif usai balapan. Bukan hanya karena dia menang, tapi karena dia melakukannya dengan tenang, dengan kepala dingin, dan dengan penuh hormat. Itu adalah jawaban yang sangat dewasa atas semua tekanan yang ia terima. Saya benar-benar bangga melihatnya. Stoner menambahkan bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez di Mugello merupakan contoh nyata bagaimana pembalap seharusnya merespons kritik. Di dunia balap, kritik itu hal biasa. Tapi Marc memilih untuk tidak terlibat dalam drama. Ia hanya bekerja, dan bekerja dengan luar biasa. Kemenangan ini juga disambut haru oleh tim Ducati Lenovo. Manajer Gigi Dalinya tak bisa menyembunyikan emosinya. Ia mengakui bahwa sempat khawatir tekanan publik di Mugello akan memengaruhi fokus Marc Marquez. Tapi justru sebaliknya, tekanan itu menjadi bahan bakar bagi sang juara. Marc tak hanya mengendarai motor hari ini. Dia mengendarai beban harapan, kritik, dan membalikannya menjadi kemenangan. Itu tidak mudah, dan saya rasa hanya pembalap seperti dia yang bisa melakukannya, ujar Dalinya penuh kagum. Sementara itu, reaksi publik juga mulai berubah. Mereka yang semula mencemooh, kini justru ikut bertepuk tangan. Di sepanjang lintasan saat Marquez melakukan victory lap, tampak banyak penonton berdiri memberikan aplaus, seolah mereka menyadari bahwa Marc Marquez memang pantas dihormati, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai pribadi yang tangguh. Kemenangan ini bukan hanya angka ke-93 dalam karir Marc Marquez, melainkan juga simbol pembuktian bahwa keraguan bisa dikalahkan, bahwa kebencian bisa dijinakkan dengan sikap. Dan bahwa juara sejati tak perlu berkata banyak, cukup membiarkan hasil di lintasan yang berbicara. MotoGP Mugello 2025 akan dikenang sebagai hari ketika Marc Marquez menaklukkan bukan hanya sirkuit, tapi juga stigma. Dengan kemenangan yang elegan dan penuh makna, serta pujian dari sosok sekelas Casey Stoner, Marc Marquez kembali mengukuhkan dirinya sebagai legenda yang belum habis, dan masih punya banyak cerita untuk ditulis di atas aspal.